Setelah sempat berusaha lari dari kejaran polisi, terduga pelaku pelecehan yang viral di media sosial ditangkap tim Satreskrim Polrestabes Surabaya. Terduga ditangkap di sebuah hotel di Surabaya dan kini masih dalam pemeriksaan. Petugas kepolisian sebelumnya mencari keberadaan terduga pelaku berdasarkan dari pemeriksaan saksi-saksi, kerabat dan rekan kerja. Pengejaran dilakukan di alamat tempat tinggal terduga, namun tempat tersebut sudah 1 bulan tidak dihuni. Dari pengembangan pemeriksaan, diketahui terduga pelaku bersembunyi di sebuah hotel di Surabaya. Dia sebelumnya sempat bersembunyi di rumah kerabat di Malang. Polisi masih belum bisa menetapkan status terduga pelaku. Namun dari pemeriksaan, terduga mengakui perbuatan yang dilakukan berdasarkan video yang sempat viral di media sosial. Video yang ditayangkan sudah mengakui. Kalau dari dia sendiri ke penyidik? Mengakui. Kami masih terus menggali ya. Kita ini kan penyidik ya, harus bisa merangkai bagaimana peristiwa ini terjadi. Peristiwa dugaan pidana ini terjadi dari mulai awal sampai akhir. Pihak manajemen rumah sakit memberikan alamat, sebuah alamat, kemudian tim bergerak ke lokasi dan tidak menemukan ya, informasinya di sana sudah sebulan tidak tinggal di tempat tersebut. Kita menuju Surabaya, Jawa Timur, ada produser Rangga Umara di sana. Selamat siang Rangga. Rangga, sejauh ini bagaimana pemeriksaan terhadap terduga pelaku pelecehan seksual terhadap seorang pasien rumah sakit di Surabaya? Ya, Yud, selamat siang. Sampai saat ini polisi masih terus melakukan pemeriksaan. Ini sudah sejak pagi tadi, mungkin sekitar pukul 6 saat terduga pelaku pelecehan seksual di Rumah Sakit National Hospital ini dibawa dari sebuah hotel tempat persembunyiannya ke Mapolrestabes Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan. Berarti total mungkin sudah ada lebih dari 6 jam pemeriksaan sudah dilakukan. Dan sampai sekarang memang saya belum mendapatkan informasi lanjutan begitu apakah sudah ada perubahan status dari terduga pelaku ini. Misalnya untuk dinaikkan statusnya. Saat ini statusnya masih sebagai saksi, tetapi tadi saya bertanya dengan Kasat Reskrim dan juga Kapolrestabes Surabaya masih belum mengetahui apakah ada sampai saat ini sudah dilakukan perubahan status atau belum. Nah, memang pemeriksaan sendiri memang dilakukan begitu karena saya mendapatkan informasi dari salah seorang penyidik yang ikut melakukan penyidikan di sana yang mengatakan bahwa fokusnya memang bukan hanya sekedar pengakuan. Memang pengakuan sudah ada diberikan dan meskipun juga polisi hanya mengantongi alat bukti yang terbatas yaitu video yang rekamannya sudah banyak tersebar di berbagai media sosial ini, tetapi tidak hanya sekedar itu, tidak hanya pengakuan yang ingin diberikan, tapi juga untuk menjalin ataupun merangkai sebuah motif begitu sehingga menjadi kuat jika kemudian harus dilakukan penetapan, misalnya statusnya dinaikkan sebagai tersangka. Nah, sampai saat ini kita masih menunggu, sejumlah wartawan juga masih menunggu di sini meskipun kami juga mendapatkan kabar mungkin dalam waktu 1 atau 2 jam lagi mungkin akan dilakukan perubahan status menjadi tersangka. Nah, Yuda, yang menarik juga sebenarnya polisi ini sudah melakukan tidak hanya menangkap terduga pelaku ini saja, tetapi juga sudah melakukan respon yang cukup cepat, misalnya dengan mendatangi rumah sakit National Hospital, termasuk juga meminta keterangan dari pihak korban dan keluarganya yang mendampingi. Saya mendapat informasi juga dari salah seorang penyidik yang mengatakan bahwa ada pertemuan kemarin begitu antara korban yang berinisial WD ini dengan Kapolres dan ditemani kuasa hukum yang juga adalah suaminya. Di sana WD ini juga menunjukkan ataupun menunjukkan begitu bagaimana proses pelecehan seksual itu terjadi pada saat dia baru saja melakukan selesai tindakan operasi. Jadi pada saat itu kronologi yang disampaikan oleh WD korban terhadap Kapolres adalah bahwa dia berada dalam satu ruangan begitu setelah selesai melakukan operasi. Nah, tersangka ataupun terduga berinisial ZA ini diketahui adalah seorang perawat di bagian anestesi. Nah, alibinya dari ZA seperti dikatakan oleh penyidik adalah bahwa dia hanya ingin membetulkan pakaian dari korban yang
tidak tertutup, tetapi kemudian berdasarkan pengakuan WD di hadapan Kapolres kemarin mengatakan bahwa tidak hanya itu yang dilakukan adalah melakukan pelecehan seperti yang sudah banyak disampaikan ataupun viral di video itu. Nah, tampaknya memang polisi memang masih butuh waktu lagi untuk bisa melakukan semacam rekonstruksi kejadian begitu sehingga bisa membuat kasus ini semakin kuat dan akhirnya misalkan ada perubahan status bisa dilakukan secara kuat juga, Yuda. Ya Rangga, bagaimana dengan pihak keluarga sendiri yang mengatakan sejauh ini belum akan menggugat pihak rumah sakit terkait dengan insiden pelecehan seksual yang dialami oleh korban? Apakah ada statement terkait hal ini dari rumah sakit mengingat ini bisa jadi presiden buruk bagi pelayanan kesehatan di mana memang pasien pasca operasi biasanya mengalami ketidaksadaran dan ada interaksi dengan sejumlah jururawat. Adakah statement terkait hal ini dari rumah sakit dan bagaimana tanggapan para pasien yang ada di sana? Ya, rumah sakit sampai sejauh ini baru hanya sekali melakukan pernyataan itu pada kemarin. Itu pun tidak, rumah sakit diwakili oleh direktur keperawatannya saja, yang itu pun juga tidak memberikan pernyataan. Tidak banyak menjawab pertanyaan wartawan. Dia hanya membaca selembar surat yang mengatakan bahwa isinya ada permintaan maaf dan sudah melakukan pemecatan terduga pelaku pelecehan seksual ini. Tetapi kita bisa menggambarkan begitu bagaimana suasana batin begitu dari para paling tidak para pasien yang ada di Rumah Sakit National Hospital yang kemudian juga mengetahui kasus ini. Beberapa dari mereka mengaku tentu saja sangat khawatir, mereka menyayangkan begitu bagaimana mungkin seorang pasien begitu perempuan hanya ada dalam satu ruangan dengan satu orang perawat dan itu pun laki-laki. Karena biasanya kalaupun itu didampingi oleh satu perawat laki-laki, akan ada satu lagi perawat kondisi di mana dalam satu tempat begitu hanya ada satu perawat dan juga satu pasien dengan berbeda jenis kelamin. Ini yang kemudian mereka menjadi khawatir karena sebenarnya rumah sakit ini adalah rumah sakit yang tergolong cukup mewah begitu dengan tagline-nya mengutamakan standar pelayanan tinggi dan sebagainya. Tentu kita tidak melihat bagaimana rumah sakit ini mewah atau tidak, mahal atau tidak, tetapi rumah sakit adalah sebagai sebuah institusi yang tentunya harusnya sangat memperhatikan kode etik dengan ketat yang harus dimiliki oleh setiap tenaga kerjanya, bukan hanya pihak dokter tetapi juga para medis. Tetapi ini justru para pelakunya adalah orang-orang yang terlibat sendiri ataupun bagian dari rumah sakit ini sendiri. Dan Yuda, bisa saya sampaikan bahwa ini bukan pertama kali. Rumah Sakit National Hospital ini bukan pertama kali tersandung persoalan kasus pelecehan seksual seperti yang terjadi sekarang. Tetapi juga beberapa bulan sebelumnya juga sudah terjadi pelaporan begitu dan bahkan juga sekarang sudah masuk ke pengadilan dalam tindak perdata. Dan itu yang terlapor adalah salah satu dokter spesialis yang dilaporkan oleh calon perawat yang waktu itu akan melakukan akan diseleksi begitu ceritanya. Jadi juga dalam kondisi yang sama, satu ruangan antara si penyeleksi yang dokter itu kemudian dengan calon perawat, dan di situ kemudian diduga terjadi tindak pelecehan dan kemudian si dokter dilaporkan. Ini tentu menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan begitu bagi para pasien tentunya, terutama yang perempuan, karena mungkin mereka tidak bisa lagi mengandalkan rasa aman, mendapatkan perlindungan, bahkan untuk sekelas rumah sakit yang seharusnya bisa memberlakukan kode etik yang ketat, kemudian juga bisa menjaga keamanan dan kenyamanan dari para pasiennya. Tadi saya juga sudah menyinggungnya dengan Kapolrestabes Surabaya, apakah mungkin nanti polisi akan memperluas kajiannya, mungkin misalnya untuk mengkaji apakah ada sistem di dalam rumah sakit tersebut yang memberikan peluang bagi adanya sehingga tindak pelecehan seksual itu terjadi. Dan Kapolres tadi mengatakan setelah semua ini selesai minimal sudah ada penetapan tersangka, begitu maka mungkin pengajiannya ataupun pengembangannya akan dilakukan lebih dalam lagi, termasuk juga untuk melihat kemungkinan adanya pengkajian sistem di dalam rumah sakit yang memungkinkan terjadinya pelecehan seksual tersebut, Yuda. Baik, Raga Umara, terima kasih untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali, Raga.